Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Derby antara AC Milan versus Inter berakhir tanpa pemenang. Penalti Hakan Çalhanoğlu terbalaskan gol bunuh diri Stefan De Vrij, laga tuntas 1-1. AC Milan menghadapi Inter di San Siro Senin dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Italia. Inter sudah unggul di menit ke-11 melalui penalti Hakan Çalhanoğlu. Keunggulan Inter hanya bertahan 7 menit setelah De Vrij membuat gol bunuh diri. Inter mendapatkan penalti lain di menit ke-25, tapi eksekusi Lautaro Martinez gagal. Skor 1-1 tak berubah lagi sampai pertandingan selesai. Hasil ini tak mengubah posisi kedua tim. Milan masih di posisi 2 dengan 32 poin dari 12 laga, dan Inter di urutan 3 dengan 25 poin. Hakan Çalhanoğlu mencetak salah satu gol dalam duel sengit Derby Milan dini hari tadi. Menariknya, Hakan Çalhanoğlu adalah pemain yang sudah sangat tahu bagaimana kondisi kedua tim. Dia membela Milan beberapa tahun terakhir dan kini bermain untuk sang rival Inter. Kembali ke San Siro tentu jadi tantangan tersendiri bagi Çalhanoğlu. Terlebih, kepergiannya dari Milan sempat jadi kontroversi karena dia secara sadar memilih bergabung dengan rival. Kali ini Çalhanoğlu disambut dengan riuh cemoohan publik San Siro. Dia dianggap sebagai pengkhianat oleh sebagian besar fans Milan. Menariknya, Çalhanoğlu mendapatkan kesempatan untuk membalas cemoohan tersebut. Dia mencetak gol dari titik putih di menit ke-11 dan langsung melakukan selebrasi. Çalhanoğlu memiliki peran yang cukup besar dalam permainan Inter di laga kali ini, utamanya dalam proses menyerang. Huskort memberikan nilai tertinggi atas penampilan pemain Turki pada laga kali ini. Pasca laga, Inzaghi mengaku tidak puas dengan hasilnya karena ia merasa timnya banyak menciptakan peluang emas, namun gagal dikonversi menjadi gol, khususnya kegagalan eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Saya tidak puas karena kami menciptakan banyak sekali peluang dan gagal mengeksekusi penalti, ujar sang pelatih seperti yang dilansir dari laman resmi Inter. Kami seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi penampilan seperti tadi bagus untuk kepercayaan diri kami. Çalhanoğlu bermain dengan baik sekali, dia luar biasa malam ini seperti halnya ketika melawan Udinese. Hasil imbang dini hari tadi memperpanjang catatan Nerazzurri belum bisa menang lawan tim kuat sejauh musim ini. Inter bermain imbang 2-2 saat menjamu Atalanta. Melawan Lazio di Olimpico, tim besutan Simone Inzaghi kena gila 1-3. Nerazzurri juga cuma menang imbang 1-1 melawan Juventus di Giuseppe Meazza. Mengingat peluang yang kami miliki, saya melihat ini karena 2 poin turun. Kami menciptakan banyak peluang mencetak gol dan menurut saya kami seharusnya menang, kata bek Inter Milan Skriniar kepada DAZN. Kami perlu memanfaatkan head to head ini karena sekali lagi kami mendominasi Milan hari ini dan hanya membawa pulang 1 poin. Kami melakukannya dengan sangat baik. Lebih terorganisir dan seimbang, tetapi perlu lebih klinis dengan peluang mencetak gol kami, sambungnya. Selepas jeda internasional, Inter bakal menjamu Napoli selaku pemuncak klasemen. 2 laga berselang setelah melawan Partenope, Inter bertandang ke markas AS Roma. 2 pemain Inter, Edin Dzeko dan Nicolo Barella, mengalami cedera ketika Nerazzurri bermain imbang 1-1 melawan AC Milan dini hari tadi. Hal ini dilaporkan oleh AFC Inter 1908 bahwa kedua pemain tersebut mengalami masalah otot dan kondisi mereka akan dievaluasi menjelang jeda internasional mendatang.
Barella dan Dzeko masing-masing menjadi starter di laga ini, tetapi keduanya terpaksa ditarik keluar pada babak kedua. Barella diganti di pertengahan babak kedua ketika ia mengeluhkan ketidaknyamanan sehingga tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Sedangkan Dzeko ditarik keluar karena mengalami ketegangan otot. Dzeko memberi isyarat kepada pelatih untuk segera diganti. Baik Dzeko maupun Barella merupakan pemain reguler di tim nasional masing-masing, jadi masih harus dilihat apakah mereka akan menjalani tugas internasional atau akan meluangkan waktu untuk upaya pemulihan cedera. Alessandro Bastoni menampilkan performa yang cukup apik sebelum pada akhirnya ditarik karena adanya masalah otot yang ia alami. Bek Inter tersebut menyampaikan pendapatnya tentang laga ini dalam wawancara dengan DAZN dan Inter TV. Saya akan senang sekali jika kami berhasil memperkecil ketertinggalan poin dari Milan. Kami ingin menang, tapi kami puas dengan penampilan kami. Ketika kami tidak bisa menang, penting sekali untuk tidak kalah. Selama 70 menit pertama, kami sebenarnya bisa menciptakan 2 atau 3 gol, dan secara keseluruhan kami jelas layak untuk mengantongi 3 poin penuh. Memang betul kami belum menang melawan rival-rival terdekat, tapi kami bertanding di semua kompetisi, dan kami juga berada pada posisi ini tahun lalu dan berhasil bangkit. Lanjutnya, tidak satupun tim papan atas yang sudah kami hadapi bermain lebih baik, bahkan termasuk Real Madrid. Kami tidak beruntung di Roma seperti halnya malam ini. AC Milan terus menggoda gelandang Marcelo Brozovic agar mau bergabung dengan mereka, namun sang pemain kembali menegaskan bahwa dirinya tak tertarik untuk membelot ke klub rival Inter di Serie A. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato bahwa gelandang Kroasia itu menjadi target serius bagi Rossoneri, tetapi sang gelandang tidak akan pernah berpikir untuk bergabung dengan mereka. Spekulasi terkait masa depan Brozovic dengan Nerazzurri terus menjadi sorotan karena hingga kini masih belum ada perkembangan signifikan terkait negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Nerazzurri. Inter hanya sanggup menawarinya kenaikan gaji menjadi 6 juta euro per musim, sementara Brozovic sekarang meminta sekitar 7,5 juta euro per musim. Tuntutan Brozovic dianggap wajar karena ia merasa telah banyak berjasa dan menjadi salah satu sosok kunci dalam skuad Nerazzurri sejak bergabung pada bursa transfer musim panas 2016. AC Milan terus memantau situasi Brozovic di Inter. Brozovic yang saat ini berusia 28 tahun dapat disebut sedang berada dalam kondisi puncak dalam karirnya. Milan memandang Brozovic sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Frank Kessie karena ia memiliki fleksibilitas untuk memainkan perannya dengan sangat baik di area tengah secara konsisten. Namun sayang sang pemain tidak akan tertarik untuk pindah ke Milan, dan jika terpaksa pergi, ia lebih memilih untuk pindah ke klub luar Italia. Masih ada optimisme tentang perpanjangan kontraknya di Inter meski sampai saat ini kesepakatan belum ditemukan. Jurnalis Italia Maurizio Pistocchi mengatakan bahwa Suning Group selaku pemilik Inter seharusnya menjual Nerazzurri karena masalah finansial. Pistocchi juga membenarkan adanya negosiasi lanjutan antara dana investasi publik PIF, Arab Saudi dengan Suning terkait kemungkinan peralihan kepemilikan klub. Beberapa minggu yang lalu muncul laporan bahwa perusahaan investasi yang dipimpin oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman itu sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengakuisisi Nerazzurri dalam kesepakatan senilai sekitar 1 miliar euro. Meskipun Suning mengisyaratkan komitmen mereka untuk terus memimpin Nerazzurri. Namun Pistocchi percaya bahwa ada faktor utama yang dapat memaksa Suning menjual klub, sementara PIF masih berupaya untuk menemukan kesepakatan. Ide yang saya miliki adalah bahwa Zhang tidak bisa lagi mempertahankan Inter, ujar Pistocchi seperti yang dilansir Passion Inter. Tidak banyak alternatif, jika PIF gagal membeli klub, maka Inter akan menjadi milik Oektree. Suning tidak akan mampu melunasi pinjaman sebesar 275 juta euro
Ini melampaui pidato yang dibuat oleh Stefan Zhang. Penjualan Inter adalah hipotesis yang sangat mungkin. PIF juga bisa turun tangan dalam masalah pembangunan stadion baru.